Ingat dulu, kalau untuk tujuan komersil Anda bawakan lagu orang lain, harus izin dia atau bayar royalti. Tapi kalau untuk tujuan non komersil, ya itu sah-sah aja. Oke? Kan beliau itu kan dikenal sebagai raja dangdut, gitu. Dan memang dari dulu ya itu spesialisasi dia, sampai melegenda, dikenal di mana-mana gitu loh. Kalau tiba-tiba lari dari situ, ya orang tanda tanya, gitu loh, ya. Karena bagaimanapun citranya sudah di sana. Nah, jadi bicara dari aspek juridis, ya, sepanjang satu pertunjukan atau konser atau apapun namanya itu membawakan lagu grup lain, sepanjang tidak untuk tujuan komersil, ingat itu. Jadi ada komersil, ada non komersil. Kalau kita bawakan lagu orang di hajatan atau event yang memang komersil, wajar sih anu komplain, ya, itu melanggar undang-undang hak cipta, ya. Bahkan itu ada pidananya. Tapi kalau dibawakan lagu orang lain dan seizin si pencipta lagu, si pemilik lagu untuk tujuan komersil dan dia bayar royaltinya, sah-sah aja. Tapi kalau dia tidak bayar royaltinya untuk tujuan komersil, itu ada sanksi hukumnya. Nah, tadi Mbak bilang ini bukan event komersil. Nah, jadi meski membawakan lagu orang lain, mungkin lagu grup lain dari luar, itu gak ada sanksinya. Kenapa? Itu untuk non komersil, ya. Nah, tapi ingat, setiap penyanyi atau artis dia punya manajer. Ada manajer yang mengatur perjalanan karir dia dan seterusnya, ya. Ada perjanjian, pasti ada klausul. Nah, saya tidak tahu apa isinya, saya belum pernah baca. Tapi yang jelas, kalau sampai manajernya atau orang-orang dia komplain, berarti ada sesuatu yang dilanggar. Gitu loh, ya, ada yang dilanggar. Saya tidak baca kontraknya, tapi saya kira itu ya kontrak yang sehat begituan. Kalau sudah diikat kontrak, kalau sudah jelas, ya sepakatin, taatin itu gitu, supaya tidak ada komplain, nggak ada sanksi, nggak ada tabrakan, ya. Nah, tapi karena Mbak bilang ini non komersil, membawakan lagu lain, nggak ada sanksi hukumnya, ya. Nah, soal sanksi moral itu beda, ya. Buktinya Pak, manajernya atau orang-orangnya komplain. Nah, kemudian yang kita sayangkan adalah kita tidak bermaksud memperlebar persoalan, tidak. Beliau itu, ya, Haji Omar Irama itu kita kenal, ya, dikenal publik, dikenal masyarakat luas sebagai raja dangdut, gitu loh. Itu udah identik. Sebut nama itunya, orang tahu produknya apa, tahu warna musiknya apa, tahu siapa penyanyinya. Sampai begitu orang lain juga mencontoh beliau tuh. Nah, jadi menurut hemat saya itu mungkin yang sanksi berupa moral mungkin. Sanksi hukum tidak. Kenapa? Ini event atau konser ini sifatnya non komersil, artinya tidak menjual tiket, tidak mengungut bayaran gitu. Ya, jadi seperti itu. Saya dengar beliau sudah minta maaf, sudah selesai. Tidak apa-apa. Cuman ini warning aja, warning ke depan, peringatan, ya, supaya nama besar beliau itu tetap terpelihara, terjaga, aman, dan tetap punya pride, bangga sebagai raja dangdut. Saya kira ya beliau sebaiknya bertahan di kafling itu, supaya penggemarnya, audiensnya atau fansnya itu tidak komplain, tidak kecewa, tidak merasa merendahkan gitu loh, ya. Bertahanlah di situ karena itu spesialisasinya, rezekinya di situ, nama besarnya di situ, ya, dan membesarkan dia itu, ya pertahankan itu, ya. Yang sudah terjadi sudah, tapi saya mau tegaskan karena itu non komersil, tidak ada pembayaran,
membuat lagu orang, nggak ada sanksi hukum, yang ada sanksi moral, ya. Orang jadi seperti ada bersungut-sungut, ada komplain, ada protes gitu ya. Ya itu sanksi moral. Itu aja. Ya. Yang saya komentari, yang saya respon adalah apa yang dipertanyakan ke saya. Saya belum pernah lihat dokumennya. Seperti apa sih isi perjanjiannya? Seperti apakah isi kontraknya? Apakah menjual tiket atau tidak menjual tiket? Apakah mau bayar atau tidak? Saya nggak tahu. Tapi itulah hukumnya. Kalau dia komersil, berarti mendatangkan omset, mendatangkan uang. Kita bawakan produk orang lain, saya kira kalau saya menyatakan wajar orang komplain, wajar orang menuntut dia. Tapi kalau non komersil dan memang tidak dipungut bayaran apapun, terbuka untuk halayak umum, enggak. Sanksi moral ya. Ya kalau mau lebih tajam, kalau mau dipersoalkan, apa sih nggak bisa dipersoalkan? Semua bisa dipersoalkan. Nah tapi kan saya dengar beliau sudah minta maaf, ya sudah. Oke, ini ya, kembali ke beliaunya, ke Haji Omai Ramanya. Apa alasannya? Apa motifnya? Kan cuma dia yang tahu. Kita nggak tahu. Kita yang bisa mengamati dan menilai dari luar gitu loh. Jadi kalau mau diperdalam sah-sah aja. Ya. Kalau misalnya ada yang bikin laporan polisi dan seterusnya, ya kita nggak mau campur soal itu. Ya. Yang saya mau tegaskan adalah sepanjang itu bukan untuk tujuan komersil, bukan untuk tujuan mendatangkan uang, bukan untuk tujuan memasukkan omset, ya. Berarti non komersil, sanksi hukum tidak ada. Kenapa? Ratusan panggung seperti itu nggak ada tuntutan apa-apa. Ya. Tapi kalau tujuan komersil, mendatangkan uang, ya, mencari dana, tapi tidak seizin yang punya lagu, ya, itu ada sanksinya, sanksi hukumnya, ingat itu. Ya, ya. Kita belajar dari pengalaman orang tuh sah-sah aja, ya. Sebagai orang bijak ya, kan tidak harus kena dulu baru ada contoh, tidak. Pengalaman orang bisa jadi contoh juga. Ini himbauan juga dan masukan informasi buat saudara-saudara kita yang memang berkecimpung di dunia musik atau grup band dan seterusnya. Ingat dulu, kalau untuk tujuan komersil Anda bawakan lagu orang lain, harus izin dia atau bayar royalti. Tapi kalau untuk tujuan non komersil, ya itu sah-sah aja. Oke?